Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Blackout 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Suatu malam terlihat beberapa orang berkostum hitam sedang mengemas-ngemas senjata-senjata mereka. Di malam itu mereka akan melakukan Operation Blackout yang ternyata mereka adalah sebuah perampok yang terkenal di sebuah kota yang selalu melakukan kejahatan dan seringkali merampok rumah dan tuku-tuku. Di mana mereka telah memadamkan listrik seluruh kota agar kejahatan mereka tidak diketahui oleh siapapun. Namun, telah mengganggu orang-orang dalam melakukan segala aktivitas. Di malam itu mereka melakukan aksi mereka dengan sangat brutal dan sangat merugikan orang-orang. Dengan aksi kejahatan mereka yang di saat itu mereka masuk ke sebuah tempat penyimpanan emas dan perhiasan. Di samping itu mereka telah mengebom pintu gudang perhiasan tersebut yang sangat keras dan kuat sekali. Terlihat mereka membawa emas serta perhiasan yang berada di tempat tersebut, agar mereka bisa menjadi kaya raya dan menikmati hidup yang sangat mewah dan royal seperti orang-orang kaya pada umumnya. Di malam yang sama, seorang pria mengendarai mobil berwarna merah yang di malam itu keluar dari mobil dengan sangat kesal karena anak-anak tidak sengaja menendang bola dan mengenai mobilnya tersebut, yang bisa dipanggil dengan nama Lenny DeSource yang merupakan suami yang setia, sekaligus seorang reporter kriminal yang secara default berprofesi sebagai reporter, dan pada dasarnya Lenny tidak tahu malu, yang akhirnya Lenny menobles bola anak kecil tersebut yang tidak sengaja mengenai mobilnya. Dan setelah itu, tanpa ada rasa malu ataupun berpikir dewasa, ia pulang ke rumah karena sudah lapar. Sesamanya Lenny di rumah, ia langsung disambut oleh istri tercintanya yaitu Rosmi. Yang di malam itu Rosmi mengatakan bahwa ia sudah memasakkan makanan spesial untuk Lenny. Di samping itu Rosmi meminta Lenny untuk mandi terlebih dahulu karena telah makan. Ia akan meminta sesuatu di hari ulang tahun pernikahan mereka yang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Di saat mandi, Lenny malah bernyanyi dengan sangat riang gembira menyambut hari ulang tahun pernikahan mereka. Tak lama kemudian, listrik rumah mereka tiba-tiba padam yang membuat seluruh ruangan di rumahnya itu gelap gulita. Yang di malam itu pun, seluruh kota telah mengalami pemadaman listrik total. Lenny keluar dari kamar mandinya hanya menggunakan handuk saja, di mana Lenny mencari-cari istri yang tidak juga bersuara dan menyambut panggilannya Lenny. Lenny terus mencari ke seluruh ruangan dan tiba-tiba saja, Rosmi muncul dengan membawa sebuah lilin. Rosmi kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan masakannya karena tidak ada listrik. Yang akhirnya Lenny pergi keluar untuk mencari makanan dan melihat kondisi kota yang mengalami pemadaman secara keseluruhan, yang sepertinya ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik tersebut. Sementara itu Lenny bertemu dengan Raffi Saksena yang merupakan seorang teman pahlawannya yang tidak pernah membuat Lenny marah sedikit pun dan sudah berteman sejak kecil. Di malam itu juga Raffi baru saja pulang dari bekerja, namun ia belum mendapat tumpangan dikarenakan pemadaman lampu yang secara tiba-tiba dan membuat orang-orang fokus dengan diri mereka sendiri. Dengan baik hati Lenny kemudian mengajak Raffi untuk naik mobilnya dan diantarkan sampai ke rumahnya. Di malam itu hujan turun sangat deras sekali yang membuat penglihatan Lenny menjadi agak tidak terlalu jelas sama sekali. Tiba-tiba saja mobilnya Lenny tertabrak oleh sebuah mobil dari arah yang menabraknya bagian belakang mobil Lenny. Beruntung Lenny tidak terjadi sebuah kecelakaan dan hanya mobilnya saja yang penyok di bagian belakang. Melainkan mobil yang telah menabraknya itu terguling akibat sang sopir tidak terkendali yang sepertinya ngantuk dalam mengendarai mobilnya. Lenny terpaksa turun di tengah hujan yang sangat deras untuk melihat kondisi orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut karena Lenny agak merasa bersalah. Di saat Lenny melihat seisi mobil tersebut, Lenny melihat ada beberapa orang yang terluka yang sepertinya kepala mereka terbentur barang-barang di saat kecelakaan yang telah mengguncang mereka semua. Yang lebih dikagetkan lagi, Lenny melihat sebuah emas dan perhiasan yang sangat banyak sekali. Seketika Lenny berpikir akan menjadi raja dan ratu jikalau ia mengambil semua emas dan perhiasan tersebut.
Lenny kemudian memilih-milih perhiasan tersebut yang ingin ia bawa sebagai hadiah untuk istri tercintanya. Namun salah satu orang yang di mobil tersebut tersadarkan diri lalu memegang kaki Lenny. Sontak, Lenny kaget, tetapi orang tersebut langsung tak sadarkan diri lagi dan tidak memegang kaki Lenny lagi. Spontan Lenny langsung cepat-cepat mengambil sebuah kotak yang besar sekali dengan beranggapan di dalam kotak tersebut telah menyimpan banyak perhiasan yang sangat banyak. Dan setelah itu Lenny langsung memasukkannya ke dalam bagasi lalu tancap gas menuju pulang ke rumah. Di mana Lenny sangat bahagia sekali dan pastinya hidupnya akan berubah dan istrinya semakin cinta dengan dirinya. Di pertengahan jalan, Lenny sangat gembira sekali karena di malam itu ia sangat beruntung, namun tiba-tiba saja ia tidak sengaja lagi menabrak seorang pria bernama Mr. Han. Sontak Lenny sangat panik sekali karena ia tidak sengaja menabraknya dan pria tersebut malah tak sadarkan diri. Dan tidak hanya itu saja, Mr. Han mendapati sebuah luka-luka yang membuat Lenny sedikit bingung sekali. Tak lama kemudian seorang pria pemabuk bernama Beda menghampiri mereka yang sedang melihat Mr. Han. Di samping itu Beda terus menyebut-nyebut polisi dan meminta kepada orang-orang tersebut untuk melaporkannya kepada polisi saja. Sementara itu Beda akan menjadi saksi yang telah melihat langsung kalau Lenny yang bersalah. Sontak Lenny tidak setuju dengan perkataan Beda yang kemudian membuatnya tambah panik saja. Yang akhirnya Lenny membawa Mr. Han ke rumah sakit sebagai tanggung jawab. Di malam itu Lenny dibuat pusing lagi dengan kelakuan Beda yang tiba-tiba naik ke mobilnya. Lenny kemudian memerintahkan Beda untuk keluar dari mobil karena ia telah membuatnya sangat pusing. Namun di saat itu Beda menolak dan tetap ingin ikut bersamanya ke rumah sakit. Di samping itu Beda mengancam Lenny ingin melaporkannya ke polisi atas kejadian tadi, di mana ia memberikan sebuah plat nomor mobilnya Lenny yang nantinya ia akan menjadi buronan polisi. Seketika itu Lenny terpaksa mengajak Beda dengan menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang berbau kepolisian. Di pertengahan jalan, Lenny terlihat sebuah operasi jalan yang dilakukan oleh para polisi. Yang di malam itu seorang inspektur bernama Patil, yang mana para penjahat sangat takut pada dirinya. Sontak Lenny sangat panik setelah bertemu dengannya pada malam itu. Di saat itu, Lenny agak sedikit panik karena ditakutkan Patil akan mengetahui kriminalnya. Sementara itu Beda yang oleng mengatakan hal-hal yang melenceng dan membuat Lenny panik. Karena di saat itu Beda dalam keadaan mabuk berat dan beruntungnya, Beda mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengarang puisi. Yang mana Patil sangat menyukai orang yang pandai dalam mengarang puisi. Dan setelah itu Lenny melanjutkan perjalanan lagi karena ditakutkan Beda akan menceritakan semua karena ia sedang oleng tak terkendali sama sekali. Setelah itu Lenny dan Beda pergi ke sebuah tanah lapang untuk menguburkan Mr. Han. Terlihat Lenny menggali lubang itu sendirian, melainkan Beda hanya melihat saja. Di malam itu mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan Tik dan Tak yang di waktu itu pernah bertemu dengan Lenny saat di kantor kepolisian. Yang mana di waktu itu mereka berdua menjadi buronan para polisi yang diduga melakukan sebuah kriminal. Namun mereka berdua menyangkal bahwa mereka tidak melakukan sebuah kriminal, melainkan mereka berdua sedang membuat konten yang kini mereka sedang mencari banyak followers. Yang akhirnya mereka berdua dibebaskan karena kesalahpahaman yang didapati oleh para polisi. Di samping itu mereka berdua bertemu dengan Lenny yang berpakaian sangat rapi sekali, di mana Lenny sedang kesusahan mencari sinyal dan menjadi kesempatan bagi mereka berdua untuk menjadikan itu sebagai keuntungan. Yang di saat itu mereka telah mengambil barang berharga milik Lenny yang ada di dalam tas. Di malam itu mereka berdua berteriak karena Lenny telah membunuh seseorang, dan di saat itu juga Lenny akan menguburkan pria itu agar tidak ada yang melihat dan menemukan tindak kriminalnya Lenny. Sementara itu Beda mengatakan bahwa mereka akan diberikan uang jikalau mereka ingin membantu dan tidak memberitahukan ke siapa-siapa tentang kejadian tersebut. Namun di saat itu ada orang lain yang telah merekam dan melihat kejadian tersebut tanpa mereka sadari. Yang akhirnya mereka berdua mau membantu Lenny dan Beda untuk menguburkan pria itu. Lenny dan yang lainnya kemudian menggotong pria tersebut ke arah lubang yang sudah mereka gali. Mereka kemudian mengayunkan pria tersebut dengan ancang-ancang dan hitungan mundur agar bisa memasukkan pria itu dengan sempurna. Namun di saat itu pria tersebut tiba-tiba saja terbangun dan mengeluarkan suara. Seketika mereka langsung melemparkan pria itu ke dalam lubang dan mengira bahwa pria itu adalah hantu. Setelah itu mereka semua lari terbirit-birit ke dalam mobil dengan sangat ketakutan. Sementara itu pria yang bersembunyi dan melihat mereka adalah detektif Arvin yang akan melaporkan ke kepolisian, lalu membawa ke pengadilan atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang. Setelah itu mereka mengunjungi tempat yang sangat ramai dipenuhi oleh para wartawan.
di mana seorang wanita bernama Anita Naik yang merupakan seorang menteri yang telah melakukan sebuah korupsi yang pastinya bisa merugikan negaranya dan uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara itu Leni sibuk mencari-cari sesuatu di dalam tasnya yang sangat penting bagi dirinya. Di samping itu Anita melihat Leni yang sedang sibuk mencari-cari sesuatu di dalam tasnya. Seketika itu ia langsung berpikir dengan seorang yang telah berkunjung ke rumahnya, yaitu Mr. Dillon, yang ternyata adalah seorang reporter seperti Leni, yang mana ia menyamar menjadi seorang miliarder dan ingin berbagi cerita dengan Anita, yang memiliki kehidupan yang sangat mewah dan belum ada yang mengetahuinya. Bisnis apakah yang telah ia lakukan sehingga mendapat keuntungan yang sangat besar dan memiliki rumah impian yang sangat besar? Yang di saat itu Anita telah menceritakan semuanya kepada Mr. Dillon, yang akhirnya Mr. Dillon secara diam-diam memberitakan dan menunjukkan video tersebut ke dalam berita, yang telah menyebar kemana-mana dan telah ditonton hampir seluruh kota di sana. Tak dan Tik kemudian mengakui kesalahan mereka kepada Leni, bahwasanya mereka telah mengambil kamera yang berada di dalam tasnya Leni saat di kantor polisi di waktu itu. Setelah itu kamera tersebut sudah mereka jual ke konter handphone milik Mr. Sid dengan harga yang sangat mahal. Sontak Leni sangat kesal sekali dengan kelakuan mereka berdua karena kamera tersebut sangat berharga sekali untuk dirinya sebagai seorang reporter dan telah menyimpan banyak sekali video yang telah diambil secara diam-diam dari orang-orang yang ia curigai dalam melakukan sebuah kriminal secara diam-diam. Dan setelah itu mereka pergi ke konter Mr. Sid untuk mengambil kamera tersebut secepatnya. Sesampainya mereka semua ke konter tersebut, terlihat konternya belum terbuka dan mereka juga belum melihat Mr. Sid sama sekali. Tak lama kemudian Mr. Sid datang ke konter tersebut untuk mengambil sesuatu yang telah tertinggal. Seketika itu Leni sangat gembira sekali karena ia akan mendapatkan kameranya kembali. Namun di saat itu Mr. Sid sangat lama sekali membuka pintu konternya itu karena terlalu banyak gembok yang membuat Beda sangat kesal dan ingin memukul Mr. Sid dengan besi. Setelah itu Mr. Sid memberikan kamera tersebut kepada Beda, namun Mr. Sid telah memberikan harga yang sangat mahal sekali, yang mana Leni akan menebusnya. Sementara itu Leni tidak mempunyai uang sebanyak itu. Lalu Leni meminta kepada Tik dan Tak untuk membayarnya. Tetapi mereka berdua mengatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki uang sama sekali. Di samping itu Mr. Sid diam-diam menutup konternya itu dan ingin kembali ke rumahnya. Beruntungnya Leni melihat lalu menghentikannya karena ia akan membayar kamera tersebut menggunakan jam satu-satunya yang harganya hampir sama dengan harga kamera tersebut. Walaupun sebenarnya harganya lebih mahal jam itu, namun Leni tidak mempermasalahkannya. Mr. Sid kemudian memberikan kamera tersebut, namun ia telah mencopot memori kamera itu yang telah mengandung banyak sekali video-video yang telah didapatkan oleh Leni dengan sangat susah payah. Mereka kemudian mengejar Mr. Sid untuk merebut kembali memori tersebut dibanding kameranya. Tetapi mereka tidak berhasil mengejarnya dan memilih untuk pasrah saja, karena sudah banyak sekali masalah yang telah menimpanya. Setelah itu Leni memutuskan untuk pulang ke rumah saja karena Rosie sudah menelpon dari tadi. Tetapi di saat itu mobilnya tidak bisa menyala yang sepertinya mogok. Tak lama kemudian ada seorang wanita cantik bernama Shruti Mehra yang di malam itu tidak mendapatkan tumpangan sama sekali dan tengah sibuk dan kebingungan untuk mencari tumpangan. Sementara itu, Tik langsung mengajak Shruti untuk naik ke mobil mereka karena mereka wanita tidak baik sendirian di malam hari yang sangat rawan sekali akan kejahatan. Yang akhirnya Leni mengajaknya dan beruntung mobil Leni menyala kembali. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka yang tidak memiliki tujuan sama sekali. Setelah itu Beda meminta Leni untuk berhenti di depan sebuah bar, yang di dalam itu Beda mengajak Tik dan Tak untuk melakukan sebuah aksi kriminal, di mana mereka bertiga membobol bar tersebut dengan keahlian mencuri mereka. Yang di malam itu mereka mengambil semua uang dan minuman yang telah dinikmati oleh mereka bertiga. Di samping itu polisi telah mengetahui kejahatan mereka dan di malam itu pun ingin menggerebek aksi mereka. Dan setelah itu Leni memerintahkan mereka untuk masuk secepatnya karena Leni akan membawa mobilnya dengan kecepatan penuh agar polisi tidak bisa mengejarnya. Yang mana mereka kesusahan karena harus membopong Beda yang sudah mabuk tak terkendali. Terlihat terjadi sebuah kejar-kejaran antara mereka dengan para polisi. Yang di malam itu mereka terpaksa menerobos jalanan berlubang dan jalan tikus agar mereka lolos dari kejaran para polisi di saat itu telah menembaki mobil mereka.
Namun Beida dengan tidak sadar menongolkan kepala ke jendela mobil, kemudian menodongkan pistol emasnya ke arah polisi tersebut dengan penuh keberanian dan ketangguhan. Beruntungnya mereka dibantu oleh detektif Arvin yang kebetulan berada di sana dan telah memasangkan tali yang dikaitkan dengan drum yang membuat polisi menabrak sebuah pagar di dekat jalan. Yang akhirnya mereka selamat dari kejaran para polisi itu. Setelah itu Suruti meminta kepada mereka agar menurunkannya di tempat yang aman. Suruti kemudian turun dari mobil mereka dengan mengatakan bahwa ia teringat dengan seorang bernama Asgar. 14 tahun yang lalu Asgar terkenal sebagai seorang mafia jahat, di mana waktu itu Asgar telah membunuh seorang tepat di depan matanya sendiri, yang membuat trauma hingga sekarang, dan kini ia teringat kembali setelah melihat pistol emas yang digunakan oleh Beida. Setelah itu Beida mengungkapkan identitas sebenarnya kepada mereka yang di waktu itu Beida sudah bertobat dan tidak menjadi seorang mafia lagi karena baginya hanyalah sia-sia saja. 1 bulan kemarin ia baru saja sampai di kota ini dan berpenampilan sangat berbeda dari sebelumnya. Beida kemudian pergi ke sebuah bangunan tua yang menjadi tempat tinggalnya di waktu itu. Di samping itu Beida mengambil pistol emasnya yang telah ia kubur di dalam tanah di dekat pohon besar. Yang sebenarnya Asgar itu adalah Beida yang kini sudah berubah menjadi pria pemabuk berat, yang memilih tinggal di jalanan dan menjadi seorang gelandangan. Setelah itu mereka pergi ke sebuah pabrik yang sudah tidak digunakan lagi, yang di saat itu mereka telah bertemu dengan seorang mafia baru di kota itu yang sering dipanggil dengan nama Anna, yang merupakan mafia ganas dan juga brutal. Anna memiliki banyak sekali anak buah yang memiliki ketangguhan dan keberanian. Sementara itu Tik dan Tak sudah kenal dengannya sejak lama dan datang ke situ ingin meminta bantuan. Di saat itu Anna menyombongkan diri di depan Asgar yang sudah pensiun menjadi seorang mafia, karena ia tidak ingin menindas orang yang lemah lagi dan lebih memilih menjadi gelandangan saja. Asgar kemudian memberitahu kepada Anna bahwa ia memiliki julukan sebelumnya adalah Sang Singa yang menguasai seluruh kota. Namun di saat itu Anna tidak mempercayainya sama sekali. Seketika itu Anna langsung menodongkan pistolnya ke arah Asgar, kemudian Anna meminta kepada mereka untuk menyerahkan seluruh harta benda yang mereka miliki. Jikalau mereka ingin selamat dan jika tidak mau, maka mereka akan mati di dalam itu juga. Lenny dan Asgar kemudian dengan kelincahannya mengambil alih pistol, lalu menodongkan agar tidak ada yang berani menembak mereka. Namun tiba-tiba saja, sebuah senapan yang telah menembak sebuah petasan yang membuat mereka semua lari ketakutan untuk menghindari dari petasan tersebut. Terlihat Lenny dan Asgar menembaki anak buah Anna hingga tumbang semua dengan memanfaatkan kesempatan itu. Yang akhirnya mereka dapat menumbangkan mafia baru itu hingga tewas. Seketika itu Asgar langsung terbaring lemas karena ada yang telah menembaknya di saat peperangan tadi. Tak lama kemudian muncullah seorang dari balik asap yaitu Mr. X yang telah mereka lemparkan ke dalam lubang galian. Mr. X kemudian menodongkan senjatanya ke arah mereka dan ingin menembaknya, di mana Mr. X meminta kepada mereka untuk menyerahkan harta benda yang telah mereka curi itu. Di samping itu ada seorang yang telah menembak Mr. X menggunakan suntikan yang terkandung racun, yang akhirnya Mr. X telah tumbang dan tidak jadi merebut harta rampasan mereka. Di saat itu seorang pria membawa senjata keluar dari balik asap yaitu Detektif Raffin, yang mana Detektif Raffin telah mengikutinya sepanjang hari. Sementara itu Suruti berpindah posisi dan berbalik pihak dengan Detektif Raffin, yang di saat itu Suruti telah merampas tas mereka dengan paksa dan telah menjebak mereka semua. Detektif Raffin kemudian mengungkapkan mengapa ia selalu mengikuti Lenny di setiap harinya. Di waktu itu istrinya Lenny, Rosie, telah menghubunginya meminta tolong memata-matai suaminya itu. Detektif Raffin kemudian mengatakan bahwa Lenny tidak minum minuman alkohol dan tidak bermain dengan wanita lain. Seketika itu Rosie mengatakan bahwa Rosie ingin menceraikan Lenny. Rosie ingin Detektif Raffin menjebaknya karena berselingkuh yang akan memberi Rosie tunjangan. Dan sebagai imbalannya Detektif Raffin akan mendapatkan banyak uang, yang akhirnya Detektif Raffin menuruti perintah Rosie karena hanya uang yang ia inginkan untuk kebutuhan hidupnya. Seketika itu Lenny merasa sangat sakit hati dan hatinya menjadi sangat hancur setelah mendengar kabar buruk tersebut. Setelah itu Detektif Raffin dan Suruti menunjukkan foto-foto Rosie yang di waktu itu telah berduaan dan bermesraan bersama temannya sendiri, yaitu Raffi, di segala tempat. Detektif Raffin memotretnya karena sangat kesal dengan Rosie yang telah menduakan Lenny. Yang sebenarnya sudah lama Detektif Raffin ingin memberitahunya, tapi belum ada waktu yang pas untuk menunjukkannya. Seketika itu Lenny sangat tidak menyangka dengan istri dan teman lamanya yang telah bermain di belakangnya. Sementara itu mereka telah mengkhianati Lenny yang sangat mempercayai mereka. Yang akhirnya Lenny sangat menyesal sekali bisa kenal dengan mereka dan menikah dengan Rosie.
Tidak hanya itu saja, Detektif Rafin telah memotret dan merekam di mana Leni telah mengambil kontak dari sebuah mobil, melakukan aksinya dalam mengubur seseorang dan terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Sementara itu, Detektif Rafin juga yang telah menjerat mobil polisi itu yang akhirnya mobil polisi itu menabrak pagar di jalanan. Dan setelah itu, Detektif Rafin pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai mobilnya Leni, yang di dalamnya terdapat uang hasil curian mereka dan Asgar yang sedang pingsan. Seketika itu Leni merasa sangat menyesal dengan apa yang telah menimpanya di malam itu juga, di mana dalam semalam masalahnya sangat banyak datang untuk menghantam Leni yang tidak mengetahui apapun. Di samping itu, Tik dan Tak berpikir dengan bensin mobilnya Leni yang hampir habis. Dalam perkiraan mobilnya akan berjalan sampai 2 km dan akan berhenti karena bensinnya habis. Tak dan Tik kemudian mengajak Leni untuk mengejar mobilnya karena mereka yakin masih mempunyai harapan. Setelah mereka berlari sejauh 2 km, akhirnya mereka melihat mobil Leni yang telah mogok dan sedang didorong oleh Detektif Rafin dan Shruti. Mereka kemudian langsung menahan mereka berdua agar tidak bisa kabur dari tempat tersebut. Seketika itu Detektif Rafin ingin menembak Leni karena sudah berani menghalangi misi mereka. Namun di saat itu Detektif Rafin malah menembak Shruti menggunakan tembakan yang mengandung racun. Yang akhirnya Shruti tewas di malam itu juga, yang di hadapan Detektif Rafin yang sudah sangat mencintainya. Detektif Rafin kemudian menghajar Leni yang sudah berani membuat kekasih hatinya tewas di hadapannya. Tetapi di malam itu Detektif Rafin malah yang kalah karena ditembak menggunakan suntikan racun oleh Leni, yang di malam itu pun sangat kesal dengan keadaan yang telah menimpanya. Keesokan harinya mereka bertiga berhenti di atas tebing untuk membuka isi kotak yang telah diambil oleh Leni. Dengan sekuat tenaga mereka membuka gembok kotak tersebut karena ingin melihat isi kotak itu. Setelah kotak tersebut terbuka, seketika mereka terkejut karena isi kotak tersebut adalah senjata-senjata. Sontak mereka sangat kesal dengan apa yang telah mereka dapati dari malam hingga pagi harinya. Yang dimana malam itu para kelompok penjahat itu berhasil mencuri emas dan perhiasan di sebuah gudang. Di saat itu mereka merayakan keberhasilan dengan meminum minuman alkohol secara bergiliran, di mana salah satu teman mereka ingin membunuh mereka dan ingin menikmati harta tersebut sendirian. Terlihat di dalam mobil mereka saling adu tembak dan adu bacok yang membuat orang-orang tersebut semuanya terluka dan tak sadarkan diri, dan ditambah sopir mereka telah tewas tertembak juga, yang akhirnya mobil mereka tidak terkendali dan terguling di jalanan tersebut. Dan di sisi lain, Leni telah mengambil kontak tersebut dengan beranggapan bahwa isi kotak tersebut mendapat barang yang sangat berharga dan banyak, yang akhirnya mereka melampiaskan kemarahan mereka dengan menghabiskan peluru senjata-senjata itu hingga habis. Setelah itu, Leni membawa Asgar ke tempat tinggalnya di waktu itu. Leni kemudian menyadarkan Asgar di sebuah pohon yang berada di sana. Sementara itu Leni sedang menggali tanah yang di waktu itu tempat menyimpan pistol emas Asgar. Tak lama kemudian, Leni menemukan sebuah kotak yang telah terkubur di tanah tersebut, yang mana kotak tersebut terdapat emas batangan yang sangat banyak sekali dan membuat Leni menjadi bahagia kembali. Seketika itu Leni langsung membawa emas tersebut dengan mengendarai mobilnya, karena di saat itu Leni telah dikejar-kejar oleh orang-orang yang telah melihatnya menemukan emas tersebut. Dan setelah itu Leni kembali ke rumah untuk menikmati emas yang telah ia dapatkan itu. Sesampainya Leni di rumah, Leni langsung dipeluk dengan Rosie yang sok-sokan mengkhawatirkan keadaan Leni. Yang di saat itu Leni tidak pulang selama semalam dan tidak juga memberi kabar. Di samping itu Raffi berada di rumahnya dengan alasan bahwa Rosie meminta untuk menemaninya, karena Leni sudah semalaman tidak kunjung pulang ke rumahnya juga dan membuat Rosie sangat kebingungan. Leni kemudian menghitung mundur dari 3 sampai 1 dan mengatakan boom. Seketika itu pun Inspektur Patil bersama pasukannya menangkap Raffi dan juga Rosie yang tidak tahu apapun, di mana Leni telah melaporkan bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan terlarang. Sementara itu mereka juga telah melakukan sebuah operasi kejahatan yang telah mencuri banyak sekali emas dan perhiasan. Di samping itu pun, Leni telah mengancam Inspektur Patil jika ia tidak mau menangkapnya, maka Leni akan menyebarkan rekaman Patil yang membuat ia dijebloskan ke dalam penjara. Yang akhirnya Inspektur mematuhi perintah yang diberikan oleh Leni demi keselamatan nama baiknya. Leni kemudian mengucapkan kata perpisahan untuk Rosie yang telah mengkhianatinya. Yang akhirnya hidupnya Leni menjadi tenang dengan kekayaan yang sangat melimpah, di mana Leni sangat bahagia dengan emas batangan yang ia dapatkan dengan cuma-cuma. Walaupun awalnya Leni harus melewati banyak sekali rintangan dan derita yang sangat menyakitkan.
Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Blackout 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.